Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut pada mata kuliah ini dengan topik amplifikasi dari produk genetik, bagaimana step dan interpretasinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atik dari Departemen Ilmu Kedokteran Dasar. Jadi pada hari ini kita akan berdiskusi paling tidak 3 hal. Yang pertama adalah prinsip perbanyakan produk genetik. Dalam hal ini kita spesifikkan menjadi DNA saja. Terus kemudian bagaimana caranya kita mengamplifikasikan DNA tersebut. Jadi kita akan berbicara tentang tipe, metode, dan yang terakhir kita juga akan berbicara pada akhirnya bagaimana pengaplikasian metode tersebut baik dalam sains, khususnya buat kalian yang nantinya akan melakukan riset dan atau pemeriksaan kedokteran lainnya. Ya. Jadi prinsip amplifikasi itu adalah bagaimana sih reaksi replikasi DNA itu secara in vitro. Terus kemudian amplifikasi atau perbanyakan segmen DNA bagian dari genom menggunakan specific primer. Dalam hal ini kita gunakan ada forward dan reverse primer yang kompatibel dengan DNA yang diinginkan. Nanti pada slide selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail. Terus kemudian sintesis DNA yang dimediasi oleh ekstensi primer dan DNA polimerase dalam siklus yang berulang. Jadi paling tidak ini prinsip amplifikasi dalam riset atau penggunaan metode ini untuk pemeriksaan di bidang kedokteran. Jadi pada akhirnya prinsip amplifikasi ini kita dapat mengidentifikasikan genom baik untuk kualitatif dalam artian ada atau tidak ada, atau yang terakhir secara kuantitatif. Jadi kita bisa lihat nilainya berapa sih gitu. Mungkin kalau misalnya rekan-rekan mahasiswa semua yang booming saat ini pemeriksaan RT-PCR untuk pemeriksaan COVID-19 gitu kan, biasanya kita suka mendengar CT-nya berapa. Jadi itu merupakan suatu kuantifikasi pemeriksaan dengan menggunakan prinsip amplifikasi tersebut. Ya, selanjutnya pada saat kita berbicara tentang prinsip PCR, maka kalau seandainya kita lihat dari gambar ini, paling tidak kita mencoba mengklasterkan atau menspesifikasikan PCR komponen itu apa saja sih. Jadi PCR komponen maksudnya rekan-rekan pada saat ini melakukan PCR, maka yang dibutuhkan adalah satu DNA sampelnya dari subjek atau dari pasien atau bahkan dari hewan coba. Terus kemudian primers, tadi disampaikan bahwa untuk memperbanyak atau mengamplifikasi kita butuh primer forward dan reverse yang spesifik bisa menandai DNA interest kita, DNA yang ingin kita perbanyak atau kita amplifikasi. Terus kemudian ada nucleotides, di sini juga kita butuh Taq polymerase. Taq polymerase ini suatu enzim yang memang dibutuhkan untuk proses pengikatan dari si DNA tersebut. Terus kemudian ada mix buffer di sini dan PCR tube. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat PCR proses ini kalau diambil untuk yang dalam satu siklus PCR proses ini terdiri dari paling tidak ada denaturing, annealing, dan extensions. Jadi denaturing ini yang tadinya DNA itu dalam bentuk double stranded ini dipisahkan menjadi single stranded masing-masing. Dan untuk denaturing ini biasanya kita menggunakan suhu 95 derajat Celcius gitu. Jadi dipanaskan sampai 95 derajat, diharapkan DNA yang tadinya double stranded menjadi single stranded. Terus kemudian setelah dia terpisah nih masing-masing, maka yang selanjutnya kita mengenal dengan istilah annealing. Annealing di sini atau nama lainnya primers bind template. Jadi primer yang tadi kita tambahkan, misalkan ini yang reverse primer, sedangkan ini yang forward primers, ini akan mengisi si single stranded DNA yang tadi kan dia harus berpasangan AGTC gitu kan, seperti itu. Maka ini akan mengisi dia berpasangan. Kemudian yang terakhir setelah terjadi proses annealing,
maka terjadi proses extension. Jadi ini full, udah menjadi dua double stranded lagi gitu kan. Kalau misalnya kita lihat ini kan tadinya satu, masing-masing satu, ini menjadi dua gitu, seperti itu. Dan ini terjadi untuk one cycle atau satu cycle. Jadi apa yang terjadi sebetulnya di dalam mesin PCR ini gitu? Kalau seandainya kita lakukan misalkan katakanlah ada 35 kali siklus gitu. Maka kita bisa lihat nih, awalnya template DNA ini kan template DNA ini sangat panjang gitu dalam satu subjek gitu kan ya. Namun dengan primer tertentu kita bisa mendesain jadi spesifik area gene tertentu yang ingin kita perbanyak. Maka ini warnanya merah nih. Nah, si warna merah ini dia akan diamplifikasi berkali-kali. Jadi kalau misalnya siklus pertama maka akan terjadi dua gitu kan, sama seperti gambar yang ini. Terus kemudian siklus kedua dari 2 ini menjadi 8 kopi. Siklus ketiga dari 8 menjadi 16. Terus kemudian siklus keempat menjadi 32 kopi gitu. Jadi kita kebayang gitu, kalau misalnya biasanya kita mengamplifikasi sampai katakanlah 35 cycle, biasanya tuh siklus dalam PCR 35 sampai 45. Karena kalau misalnya lebih dari itu, si enzim yang kita tambahkan di awal itu nggak akan efektif kembali gitu. Jadi biasanya kita di laboratorium 35 sampai 45 siklus gitu, seperti itu. Jadi kita bisa kebayang gitu kan, amplifikasinya ini dia tidak deret hitung gitu, tapi deret ukur, bahkan eksponensial amplifikasi gitu, seperti itu. Setelah kita tahu prinsip dari PCR tersebut, tentu kita ingin membayangkan metode di laboratoriumnya itu seperti apa sih gitu. Maka ini saya coba ambil salah satu product guide atau lembar informasi dari salah satu produk. Ini mohon maaf saya tutup mereknya gitu ya. Ini yang memakai DNA polymerase Taq polymerase. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah mixtures-nya gitu. Jadi apa yang kita tambahkan gitu dalam satu cup itu in total berapa sih yang kita tambahkan, berapa mikroliter yang akan kita tambahkan gitu. Jadi di sini ini ada Taq polymerase-nya, terus kemudian ini tentu ada buffernya untuk mempercepat atau mengoptimalkan reaksi. Terus kemudian dia juga ada di NTP mixtures, kita sebut DNTP mixtures. Ini fungsinya untuk mengoptimalkan dari Taq polymerase-nya. Terus kemudian ini ada template. Template itu yaitu tadi ekstraksi DNA yang kita punya gitu kan, seperti yang gambar-gambar sebelumnya. Terus kemudian ini primer 1, primer 2, maksudnya forward dan reverse. Dan terakhir ditambahkan air sampai volume tertentu. Dan kemudian yang seperti saya sampaikan tadi, karena ini diambil dari suatu produk tertentu, ini adalah volume yang dibutuhkan pada saat kita ingin merunning satu kali reaksi PCR. Namun demikian, terkadang kita nih para scientist, ini khususnya untuk pemeriksaan laboratorium ya, bukannya untuk pemeriksaan pasien, maksudnya untuk riset. Untuk research purpose, terkadang kita melakukan optimasi kembali supaya kita bisa mendapatkan volume yang relatif lebih sedikit gitu. Karena kalau misalnya kita running dengan volume yang relatif lebih sedikit, maka boleh bilang kita akan berhemat nih. Misalkan bisa nggak sih kita ambil setengah dos saja deh gitu. Jadi ini semuanya disetengahin. Jadi total volumenya kalau misalnya di sini 50, kita hanya mendapatkan 25 mikroliter. Berarti kan otomatis kalau seandainya sikitnya katakanlah untuk 300 kali reaksi, dengan optimasi kita yang baru dengan menggunakan half dose, itu kita bisa mendapatkan 2 kali lipatnya jumlah reaksinya gitu, seperti itu. Jadi itu tips and triknya pada saat kita di laboratorium. Namun demikian, sekali lagi kita boleh saja mengoptimasi atau merubah volumenya untuk kepentingan supaya lebih efisien. Namun demikian tetap harus dioptimasi terlebih dahulu. Apakah dengan volume yang kita
sedikitkan itu tetap menghasilkan hasil yang baik atau tidak. Kalau misalnya hasilnya tidak baik, ya jangan dipaksakan gitu, karena itu akan berpengaruh terhadap hasil riset kita. Oke, kalau tadi kita sudah belajar atau sudah tahu bagaimana caranya membuat mixnya dengan volume-volume tersebut, maka yang selanjutnya adalah setelah ini udah jadi nih mixnya nih, termasuk juga si template DNA-nya, maka kita juga harus paham kan setelah itu si mix solutionsnya itu harus dimasukin ke alat PCR-nya nih. Nah, terus kemudian di alat PCR itu, kan kalau misalnya alat PCR dulu, zaman dulu itu dikenal dengan istilah thermal cycling gitu. Jadi memang alat tersebut prinsipnya yang tadi sudah disampaikan, ada denaturing, terus kemudian annealing sama extension gitu kan. Nah, jadi ini yang harus kita setting nih di mesin tersebut. Jadi di mesinnya nanti saya perlihatkan mesinnya gitu ya biar terbayang oleh saudara-saudara. Di mesinnya ini nanti kita setting denaturing suhunya berapa derajat, terus kemudian annealing berapa derajat, dan yang terakhir primer extensions itu berapa derajat dan berapa lama gitu semuanya. Jadi misalkan contohnya ini yang pernah saya lakukan untuk PKD1 gene, protein kinase D1 gene, ini untuk denaturasi yang pertama 95 derajat itu selama 3 menit. Terus kemudian untuk satu siklus ini tolong diperhatikan, ini untuk satu siklus denaturingnya 95 derajat 30 detik, terus kemudian primer annulingnya 30 detik di suhu 55 derajat Celcius, dan primer extensionsnya di 72 derajat selama 1,5 menit gitu, seperti itu. Dan yang terakhir last cycle extendednya ini terakhir nih setelah 35 siklus ini ditambahkan extendednya 72 derajat selama 10 menit. Nah, jadi setelah ini kita set di mesin PCR-nya, maka kita masukkan nih campuran PCR yang tadi di slide sebelumnya ke dalam mesin. Terus tinggal kita klik running gitu kan, nanti dia akan berjalan. Jadi saudara-saudara bisa menghitung nih berapa jam yang diperlukan untuk sekali pemeriksaan ini gitu. Misalkan 3 menit ditambah 30 second, ini 1 menit, 2,5 menit dikali 35 siklus katakanlah, itu udah berapa menit, terus ditambah 10 menit di akhir gitu, seperti itu. Jadi sekitar 1 jaman hasil sudah selesai. Jadi selama 1 jam kita menunggu, ya kita bisa ngapain dulu gitu kan, bisa bekerja yang lain. Nanti kalau seandainya sudah selesai, maka ini cup PCR ini akan dikeluarkan dari mesinnya, lalu kita kerjakan untuk melakukan gel electrophoresis. Ini sekali lagi ini metode untuk PCR biasa ya, PCR biasa. Kita belum berbicara tentang kuantitatif PCR gitu. Ya, ini adalah gambar ilustrasi biar rekan-rekan terbayang. Oh, ini mesin PCR nih. PCR yang biasa. Ini ada dua. Kalau ini dia ada dua plate-nya gitu. Jadi dalam satu kali running kita bisa tuh mengerjakan beberapa sampel gitu. Ini ada misalkan ini untuk sampel yang grup A, maksudnya untuk batch 1, ini yang batch 2-nya gitu. Jadi ini bisa banyak gitu. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada monitor nih. Monitor ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kita bisa men-setting program untuk running PCR-nya seperti apa. Misalkan kalau misalnya kita lihat nih yang ini. Jadi misalkan denaturasi yang pertama ini 2 menit gitu kan, terus dilanjutkan denaturasi per siklus ini 30 detik, terus kemudian dia annulingnya 60 derajat Celcius, dan ini yang istilahnya yang extension ini 70 derajat selama 15 menit. Dan ini kalau misalnya kita lihat ini siklusnya 39 kali gitu. Jadi ini yang berulang-ulang terus. Ini kan kalian lihat nih step dia 1, ini step 2, ini akan berulang terus selama 39 kali.
Terus kemudian ini akan terjadi extensions yang terakhir gitu sebelum dia akan dipertahankan suhunya uh, di berapa derajat Celcius gitu. Tapi ini prinsipnya atau ini gambaran yang ada di sini gitu. Meskipun ini dua gambar yang berbeda, tapi ini sebagai ilustrasi saja agar rekan-rekan mahasiswa paham gitu. Oh, maksudnya seperti itu. Nah, terus kemudian di gambar ini saya ingin memperlihatkan nih. Tadi kan saya sampaikan bahwa untuk satu kali reaksi katakanlah 50 mikroliter gitu ya, atau di adjust sama kita, dioptimasi, oh jangan terlalu banyak ya, 50 mikroliter habis nih kit kita gitu kan, enzim kita cepat habis, maka dibuat half dose saja gitu, jadi 25 atau bahkan diturunkan lagi jadi 20 mikroliter, itu boleh-boleh saja, tapi yang terpenting kita optimasi dulu gitu. Nah, kalau misalnya ini udah jadi nih, ini cup untuk PCR, nanti PCR ini akan kita masukkan nih ke dalam chamber ini yang ada di PCR, atau istilahnya ini kan thermal cycle gitu, seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya tadi kan pada saat dia sudah selesai itu di mesin PCR, lalu kita ambil itu ya si sampel tersebut, terus kemudian kita coba runningkan di gel electrophoresis. Jadi sebagai ilustrasi juga, ini tentu si sampelnya ini kalau seandainya belum ada dyeing atau pewarnanya, kita tambahkan pewarna tertentu gitu ya, ETBR atau apa gitu ya, atau bahkan kalau sekarang sih sudah include di dalam kit pada saat kita proses PCR-nya. Tapi kalau misalnya belum, cairannya masih bening misalkan, ya kita bisa tambahkan nih warna-warna ini yang biru-biru ini. Terus kemudian nanti kita masukkan nih ke masing-masing chamber sini. Sebanyak berapa mikroliter gitu, misalkan 10 mikroliter ke masing-masing lubang atau well, terus kemudian kita elektroforesiskan, kita running katakanlah berapa menit gitu kan, 20 menit atau 30 menit sesuai dengan kondisi gel dan si ukuran DNA gitu, berapa ukuran DNA gitu, seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya sudah waktu tertentu, ini kita lihat nih si gelnya ini kita angkat, kita pindahkan ke chamber ini untuk difoto atau dilihat gitu. Nanti di chemical luminescence ini nanti si gel akan berpendar gitu. Jadi si DNA ini akan berpendar, terus kemudian kita bisa foto gitu. Jadi pada saat ini difoto, ini backgroundnya jadi hitam gitu. Dan ini contohnya misalkan, ini salah satu dari paper saya, ini terlihat waktu itu PCR ini saya masih pergunakan untuk menjenotyping gitu. Jadi untuk melihat apakah knockout mice yang sudah dibuat itu tidak mengekspresikan gen tersebut gitu. Jadi ini kalau misalnya ini yang wild type, yang kontrol dia masih positif, tapi kalau misalnya ini yang knockout, yang wild type, mohon maaf, ini untuk untuk deteksi atau amplifikasi wild type alel gitu ya. Yang knockout dia sudah tidak ada karena sudah terdelete gitu. Sedangkan yang kontrol dia masih ada. Tapi kalau misal ini satu lagi kita pakai kaset geo kaset ini, geo alel, ini di knockout dia ada, justru yang kontrol dia tidak ada. Jadi terlihat bahwa dia memang untuk yang kontrol dia tidak kita masukkan tuh si geo alelnya, jadi tidak terekspresi. Jadi seperti itu. Oke, tadi kita sudah berbicara atau berdiskusi tentang PCR. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita akan berbicara tentang tipe dari PCR itu sendiri dan penggunaannya. Sebetulnya kalau misalnya kalian coba lihat di source ini, di sumber ini tipe PCR itu sangat amat banyak gitu ya. Dari yang konvensional atau yang biasa dilakukan gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan untuk genotyping, bahkan sampai untuk yang lain-lain. Misalkan ini nested PCR. Jadi saya pernah melakukan ini. Jadi nested PCR itu kita melakukan PCR, amplifikasi dengan PCR, terus hasil PCR-nya ini kita kerjakan lagi. Dia sebagai template-nya gitu selanjutnya.
dan ini ada juga reverse transkriptase. Terus ada yang real time PCR nomor 25 dan 27. Ini mohon jangan terbalik-balik gitu ya. Prinsipnya adalah kalau misalnya reverse transcriptase atau RT-PCR itu berarti sampelnya itu dari RNA. Maka harus di reverse transcript dulu menjadi DNA. Nanti kalau misalnya sudah jadi DNA, baru dilakukan PCR-nya. Berbeda dengan yang real-time PCR atau istilahnya kuantitatif PCR atau qPCR. Prinsipnya adalah kalau real-time PCR, jadi kita bisa menilai tuh berapa sih konsentrasi, tanda kutip, berapa sih konsentrasi awal atau ekspresi dari gene tersebut gitu. Jadi kita benar-benar bisa melihat real-time-nya dia berapa gitu. Seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang yang RT-PCR. Oke, nah di sini jadi apa sih definisi real time PCR atau qPCR? Ini merupakan teknik khusus yang memungkinkan reaksi PCR divisualisasikan secara real time atau secara langsung gitu saat reaksi masih sedang berjalan gitu. Kan kalau tadi kan kalau yang PCR biasa kalau dia sudah masuk mesin maka kita udah nggak tahu nih ini udah pada tahap apa sih? Paling kita cuma bisa lihat bahwa oh sorry ini udah tahap siklus ke 28, tapi kita nggak tahu nih produknya sudah meningkat atau sudah bisa dideteksi apa belum nanti di gel gitu. Kan seperti itu kalau yang konvensional. Tapi kalau yang RT-PCR yang real time kita bisa tahu pada siklus keberapa pada saat si reaksi berjalan itu mesin sudah bisa mendeteksi itu gitu. Seperti itu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Tapi prinsipnya seperti itu kalau yang real time atau qPCR. Terus kemudian karena dia bisa melihat secara langsung pada siklus keberapa si mesin bisa mendetek, maka dengan real time PCR ini kita bisa mengukur sejumlah kecil urutan DNA dalam sampel gitu. Jadi kan kebayang tuh, anggaplah yang paling mudah kita bayangin yang untuk swab gitu ya. Meskipun swab sendiri sebetulnya dia untuk swab PCR yang ada sekarang, yang untuk COVID-19 itu dia hanya memperlihatkan ada dan tidak saja gitu ya, tidak sampai mengkuantifikasi. Tapi paling tidak kita kan mendapatkan nilai yang biasa disebut CT. Oh CT-nya berapa sih gitu kan, atau cycle threshold-nya gitu. Jadi maksudnya pada siklus keberapa akhirnya si mesin bisa mendetek gitu. Jadi itu kan jumlahnya kecil sekali gitu kan, jumlah virus yang terswab itu sangat amat kecil, tapi tetap si mesin atau dengan metode ini dia bisa mendeteksi ada atau tidak ada gitu. Dan ada atau tidak adanya itu di siklus keberapa gitu, atau yang biasa kita kenal dengan CT. Terus kemudian ini saya menambahkan bahwa untuk real time PCR ini dapat disebut dengan qPCR kalau seandainya memang sampelnya dari DNA. Jadi kalau misalnya sampelnya dari DNA bukan RNA, kita bisa sebut ini qPCR gitu karena langsung dikuantifikasi gitu. Tapi karena dia tidak ada proses transkripsi gitu, tidak ada proses reverse transcript. Tapi kalau misalnya dia memang katakanlah dari RNA, terus kemudian di reverse transcript dulu, maka itu artinya di sini adalah reverse transcript gitu. Terus karena ini mau dikuantifikasi, bisa saja biasa juga disebut dengan reverse transcript qPCR gitu. Jadi dua-duanya dikerjakan gitu ya. Mudah-mudahan paham. Untuk yang ini kalau seandainya memang mau didiskusikan ya silakan Anda boleh langsung berkomunikasi dengan saya. Selanjutnya kita berbicara tentang step pada RT-PCR. Nah, nanti buat rekan-rekan mahasiswa yang mungkin tesisnya mau menilai nih, oh kalau misalnya kulit ini dicampurin apa gitu ya, nanti ada nggak sih ekspresi gene atau RNA tertentu yang berubah gitu misalkan. Nah, maka dan kalau mau melakukan pakai RT-PCR biasanya laboran akan bertanya, dok mau pakai yang one step atau yang two step gitu. Maka kan kita akan bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan one step dan two step gitu. Jadi prinsipnya adalah kalau yang one step
ini dalam satu reaksi kita udah bisa kelar selesai semuanya tuh. Jadi dari sampelnya ekstraksi RNA, terus kemudian masuk ke dalam cup ini dicampur-campur sequence spesifik mRNA-nya, terus kemudian DNA polymerase-nya sampai buffer di TNP. Ini dalam satu reaksi udah jadi keluar tuh si hasil ekspresinya gitu ya, dalam bentuk nanti CT atau delta CT gitu. Nanti silahkan kalian baca sendiri. Nah, sekarang apa kalau seandainya kita milih yang two step gitu. Oh, kalau two step ternyata ini dibuat jadi terpisah. Yang pertama di reverse terlebih dahulu. Tadinya kan RNA nih, maka dirubah dulu menjadi DNA, atau dalam hal ini adalah cDNA gitu. Jadi complementary DNA-nya. Ini satu step. Nanti kalau misalnya sudah jadi nih cDNA-nya, baru dilakukan PCR-nya dengan specific primer, baru nanti keluar tuh si apa istilahnya keluar nilai CT-nya gitu. Jadi dua step gitu ya. Jadi paham apa bedanya antara yang one step dengan yang two step ini. Lalu mungkin akan jadi pertanyaan, kenapa harus dibuat kenapa ada dua gitu, ada yang one step, ada yang two step, kenapa nggak langsung aja one step semua gitu. Nanti kita lihat di slide selanjutnya apa sih advantage dan disadvantage dari masing-masing ini gitu ya. Nah, kalau seandainya kita lihat di sini, keuntungan menggunakan one step tentu dia jadi relatif lebih cepat gitu ya. Terus kemudian proses karena dia lebih cepat, maka yang BHP atau bahan habis pakainya yang dipakai itu relatif lebih sedikit gitu. Terus kemudian kalau seandainya untuk screening atau untuk pemeriksaan yang cepat gitu ya. Ini keuntungannya. Namun demikian, one step juga pasti ada yang disadvantage-nya gitu. Prinsipnya adalah kalau yang one step ini, kalau seandainya kita gagal di sekali reaksi, maka ya sudah semuanya itu gagal. Kita harus ulang gitu kan ya. Mulangnya harus dari awal gitu. Tapi berbeda dengan yang two step ini. Prinsipnya two step ini keuntungannya yang pertama adalah ini. Kita akan mendapatkan stable cDNA, complementary DNA yang dari mRNA itu kita akan dapatkan dan sifatnya dia relatif stabil. Jadi cDNA ini kita bisa simpan nih di kulkas di minus 20 atau minus 80, terus kita bisa pakai kapan saja gitu, kapan kita mau. Prinsipnya itu. Namun disadvantage-nya tentu dia harus ada optimasi yang mungkin 2 kali lipat dibandingkan pada saat kita mengerjakan one step gitu kan. Terus kemudian tentu kita menggunakan banyak cup, terus waktunya juga jadi relatif lebih panjang. Ya, selanjutnya pada gambar ini kalau saya ingin mendiskusikan atau menginformasikan pada rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa, pada saat kita ingin mengerjakan menggunakan RT-PCR, tolong kita juga harus bisa atau familiar terhadap gambar ini gitu ya. Jadi pada gambar ini kalau misalnya kita lihat, ini gambar apa sih gitu. Ini adalah gambar yang ada di komputer atau layar dari mesin RT-PCR-nya sendiri, yang tujuannya adalah ini menggambarkan yang tadi real time-nya gitu. Real time di sini maksudnya apa? Jadi di sini si mesin atau komputer ini memperlihatkan pada siklus ini sudah terdeteksi atau belum sih gitu. Prinsipnya seperti itu. Misalkan ini siklus, ini kan siklus ke-10, siklus ke-20, siklus ke-30 gitu ya. Nah, jadi tentu di siklus 1 atau 2 ini masih belum kedetek nih gitu. Karena ini di setting ini thresholdnya di sini. Jadi katakanlah kalau misalnya gambarannya si kurvanya sudah naik melebihi threshold ini, maka si mesin itu sebetulnya sudah bisa mendetek gitu. Dan kita lihat ini di siklus keberapa gitu ya. Nah, siklus 2, 4, siklus 10 ini belum bisa kedetek nih karena masih di bawah threshold si kurvanya. Siklus 20 juga sama nih. Jadi dia masih memperbanyak, namun mesin atau komputer itu belum bisa mendetek bahwa dia ada gene tersebut.
gene tertentu gitu ya. Katakanlah yang merah ini X, sedangkan yang biru ini Z gitu ya. Nah, untuk yang merah kita lihat nih, yang merah ini dia mulai kedetek di sini ya, di kurva ini, perpotongan antara threshold sama peningkatan kurva ini sekitar anggaplah di 32 siklus gitu. Jadi di siklus 32 dia terdetek gitu. Jadi CT-nya cycle threshold-nya 32 ini untuk yang merah. Bagaimana dengan yang biru gitu ya? Yang biru kalau misalnya kita lihat, oh dia mulai naik ini di 40 siklus ke 40 lebih nih gitu. Maka yang biru ini dia CT-nya dianggap 40-an gitu, 40 lebih gitu, seperti itu. Jadi dan apa implikasinya gitu? Kalau seandainya CT-nya relatif lebih tinggi, berarti kan source awal atau template RNA-nya dia lebih sedikit gitu. Maka dia butuh siklusnya lebih banyak baru bisa terdeteksi. Berbeda kalau seandainya dari awal konsentrasi RNA untuk gene tersebut, katakanlah gene X ini, dia relatif lebih banyak gitu. Maka di siklus yang relatif lebih rendah dibandingin yang biru ini, dia sudah bisa kedetek gitu. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan paham gitu. Jadi di saat template-nya atau mRNA-nya sudah banyak, maka siklusnya relatif lebih sedikit gitu kan yang dibutuhkan gitu sampai akhirnya terdeteksi. Tapi kalau seandainya template-nya memang sedikit, maka kan dia harus teramplifikasi lebih banyak dulu baru bisa terdeteksi oleh si mesin ini. Ya, dan yang terakhir saya ingin menyampaikan sesuai dengan slide atau diskusi di awal gitu ya, lingkup diskusi. Jadi aplikasi untuk PCR, RT-PCR itu apa aja gitu. Yang pertama adalah untuk genotyping gitu ya, untuk melihat ini ada nggak sih untuk template ini dia mengekspresikan gene tertentu nggak gitu. Jadi kan tadi kita coba desain primer gitu kan, forward reverse gitu kan untuk spesifik gene X katakanlah. Kalau misalnya kita cek katakanlah dari kuku seseorang gitu ya, atau dari kulit seseorang diekstraksi, ada nggak dia gitu. Kalau misalnya nggak ada, oh berarti memang dia ada kelainan gitu kan, seperti itu, karena dia hilang gitu kan, tidak terekspresi seperti itu. Itu yang konvensional PCR. Tapi kalau seandainya yang RT atau reverse transcript ini banyak sekali, jauh lebih banyak gitu ya, aplikasinya. Misalkan untuk gene expressions analysis, ini untuk cancer research atau drug research gitu kan yang tadi saya sampaikan, atau mungkin senior kalian pernah mengerjakan gitu kan, misalkan oh kalau metformin ini ekspresi gene tertentu orang yang diterapi metformin ini akan naik atau turun sih gitu, seperti itu, yang related dengan aging gitu. Atau ini yang dalam waktu dekat senior kalian juga akan melakukan proses aging dari sel kultur gitu ya, nanti dilihat itu kita menggunakan RT-PCR gitu, seperti itu. Jadi melihat gene expressions analysis. Terus kemudian juga untuk disease diagnosis dan manajemennya, misalkan tadi disampaikan viral quantifications yang paling booming, atau saya rasa semuanya juga sedikit banyak paham untuk kasus yang sekarang gitu ya, COVID-19 gitu. Karena kan pakai RT-PCR dari swab gitu kan, seperti itu. Terus kemudian bisa juga untuk food testing. Jadi untuk melihat berapa persen genetic modified organisms dari food tersebut. Atau bisa juga yang kalau misalnya rekan-rekan yang muslim gitu ya, mungkin bertanya-tanya gimana sih bisa tahu bahwa ini produk halal atau enggak. Oh ternyata pakai ini nih, RT-PCR juga bisa gitu kan untuk melihat itu gitu kan. Atau untuk riset-riset di bidang animal atau plant breeding, ini bisa lihat nih gene copy number-nya berapa dia bisa terekspresikan gitu. Nah ini semuanya menggunakan RT-PCR atau qPCR. Mungkin itu saja yang